Mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya atas segala limpahan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, yang begitu besar kepada kita, dan syafaatul uzbah di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak panjang kalam, selaku pemandu acara, baiklah kami akan membuka acara pada malam hari ini. Dan mari sama-sama kita buka bersama, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, Suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita ini berlangsung, berjalan lancar dan tidak ada halangan suatu apa, maksimal, yaitu kita mohonkan kepada Allah agar kiranya cuaca dari awal hingga akhir terang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Dan semua yang kita undang hadir ala hadhihi niyah al-Fatihah. Dan alhamdulillah telah kita sama-sama buka bersama. Dan acara yang kedua yaitu pembacaan zikrullah, tahlil wa tahmid. Yang keempat sambutan-sambutan. Acara yang kelima pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Dan acara yang keenam ceramah agama atau mau'izatul hasanah. Dan acara yang ketujuh penutup doa. Mari kita meningkat kepada acara yang kedua, yaitu pembacaan zikrullah, tahlil wa tahmid, yang mana kita mohonkan kesediaannya kepada Bapak DKM kita, Bapak Al-Ustaz Rubigan SAG untuk memimpinnya. Namun sebelumnya, mari sama-sama satu kali lagi kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Wa barakatuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. La ta'khudhuhum sinatun wa la nawmun illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim illa bima sha'a. وسع كرسيه السماوات والأرض أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمنا ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini zikir inti acara pada malam hari ini. Dan mari kita ikuti dengan seksama, dengan hikmah kepada anak-anakku semua, kepada anak-anakku semua, putra putri dapat mengikuti dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم
وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة
الخفيقين يا مؤيد يا ممجد الله الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
وسلم وبارك الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوب الذين آمنوا ربنا إنك رب رحيم رب زدنا مقيم الصلاة ربنا تقبل منا يا الله رب اغفر لنا ولوالدينا والمرحمة ربنا صغرا رب اغفر لنا ولوالدينا والمرحمة ربنا صغرا رب اغفر لنا ولوالدينا والمرحمة ربنا صغرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعوهم فيها سبحانك الله وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada baginda alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan diakui mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semua jemaah yang hadir pada kesempatan malam ini, wabil khusus yang saya hormati Bapak Ketua Lingkungan RW 030 yaitu Bapak Sugiarto, mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Lurah, dari kepolisian, dari TNI, mohon maaf tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Bapak Ustadz Rembingan sebagai Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, Kiai Haji Hidayatullah Haj, beliau sebagai Ketua DKM Masjid Jami Nurul Ula yang saya hormati, Bapak Maulana dan kori kita yaitu Ustadz Khairul Anwar Lubis. Selamat datang semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, aparat semuanya ya, yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada bapak-bapak semuanya. Juga kepada bapak-bapak yang ada di bawah tenda ya, yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Ibu-ibu juga semuanya. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh jajaran panitia atas kerja kerasnya, atas partisipasinya, tenaga, materi, pikiran yang telah dicurahkan, sehingga dengan sababiah itu alhamdulillah acara ini bisa terlaksana. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua para dermawan, warga Kabel Mas seluruhnya, para donatur dari dalam ataupun luar lingkungan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, saya atas nama jajaran panitia mengucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kami hanya bisa mengundang bapak-bapak, ibu-ibu, tetapi kami tidak bisa menjamu hanya ala kadarnya, baik jamuan atau tempat yang ala kadarnya. Mohon maaf sekali lagi dari kami jajaran panitia. Mudah-mudahan meskipun masih banyak kekurangan di sana sini, tapi mudah-mudahan jamaah semua memaafkannya. Amin. Sambutan dari saya sebagai ketua panitia, mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham dan juga dapat memakluminya. Jamaah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita dengarkan sambutan yang kedua, yaitu atas nama
pimpinan kami di wilayah RW 30, yakni Bapak Ketua RW 30 Bapak Sugiarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillahi hamdan kasiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Camat Bekasi Utara Bapak Supono Brahma SSTT-MSI. Yang saya hormati Lurah Kaliabang Tengah Bapak Ahmad Hidayah SAG. Yang saya hormati tentunya penceramah, tadi sudah disebutkan oleh pembawa acara, beliau masih di dalam perjalanan. Kami mohon hadirin kalian untuk bersabar menunggu sebentar. Yang saya hormati Ketua RW di lingkungan di sekitar RW 30, diantaranya Bapak Ketua RW 04 Bapak Wahyu Hidayat SPDI. Beliau lagi kurang sehat maka tidak hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Ketua RW 05 Bapak Ahmad Lailatul Hadi SPDI. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 15 Bapak Sumaryo, belum hadir di acara ini. Yang saya hormati Ketua RW 025 Bapak Abbas Harahap Pak Haji. Yang saya hormati Babinsa dari Kaliabang Tengah Bapak Prayet Priyanto. Yang saya hormati Dimas Pol Kaliabang Tengah Bapak Mulyadi. Dan salam tak lupa kami sampaikan dan sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada sobat dan kerabatnya yang senantiasa membawa kita dari alam gelap gulita menjadi terang benderang sampai saat ini kita semua bisa berkumpul bersama, bertatap muka bersama, serta belajar bersama dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkanlah kami juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih, walaupun tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami sekalian, terima kasih kepada Bapak Camat beserta rombongan sudah hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya kami selaku Ketua RW 030 yaitu berharap kita semua dapat mengikuti rangkaian kegiatan peringatan Maulid Nabi dengan khusyuk, agar setiap napas yang kita hirup dan keluarkan mengalir banyak keberkahan. Selain itu, pengurus mengajak para warga khususnya masyarakat RW 30 Kapling Kabelmas Kelurahan Kaliabang Tengah, mari sama-sama kita meramaikan masjid musola, ajak anak-anak kita untuk belajar mengaji dan sholat di masjid ataupun di musola. Semoga para penerus kita nanti dapat memajukan wilayahnya ini, terutama dari teladan nilai-nilai agama lebih jelas dan lengkap. Saya mohon nanti kepada Bapak Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Fikri Haikal MZ untuk menyajikan mutiara hikmah pada kesempatan malam hari ini dalam momentum Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah. Kiranya demikian
Acara sambutan saya sampaikan kesempatan kali ini, mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di depan sampai kaget ya. Kaget nggak? Oh enggak. Kayaknya kalau anak kecil mah semangat ya. Adik-adik yang di depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocahnya yang kenceng ngejawabnya. Bapak-bapaknya memang udah biasa jawabnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantep baik dah. Mantep baik. Yang jawab salam saya doakan masuk surga. Yang jawab salam saya doakan panjang umur. Yang jawab salam saya doakan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama yang saya hormati, izin Pak Kiai Hidayatullah, Pak Kiai Abdul Manap, Ketua MUI, yang saya hormati juga perwakilan dari Pak Polres, Pak Syahril, ya, Pak Babinsa, Bimaspol, mungkin lebih wakil Pak Syahril ya, Pak Bimaspol, Pak Lurah Kali Abang Tengah yang saya hormati dan saya banggakan juga, Bapak RW 5, RW 25, wabil khusus RW 30, tuan rumah, para Pak Haji Maulana, tokoh masyarakat, para ustadz, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, adik-adik yang ada di depan saya, yang sambil ngobrol, yang sambil bergembira. Memang enak kalau misalnya di usia 10 atau 15 tahun ke bawah, nggak mikirin apa-apa, mikirinnya main baik, belajar baik, senang baik. Dan itulah memang jiwa anak-anak, harus cerah, ceria, dan bermain selain belajar. Yang saya hormati ibu-ibu yang ada di depan saya, yang di pojok sana, ibu-ibu yang sudah pakaian seragam ungu ya Bu pakaiannya? Oh bukan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Panitia Penyelenggara Maulid Nabi pada kegiatan hari ini, Ustadz Tatang beserta jajarannya, dan ucapan terima kasih juga kepada seluruh, tadi disampaikan oleh Ustadz Tatang, seluruh pemberi donatur, baik itu secara tenaga, pikiran maupun hartanya, sehingga terselenggaranya kegiatan Maulid Nabi Malam Bimbang pada kegiatan Maulid Nabi ini. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini diberikan berkah oleh Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, Maulid Nabi adalah suatu kegiatan yang biasanya sudah tradisi dilakukan oleh umat muslim. Bukan hanya diselenggarakan di Kelurahan Kali Abang, bukan hanya diselenggarakan di Kecamatan Bekasi Utara, bukan hanya di Kota Bekasi, bukan hanya di Indonesia, tapi diselenggarakan hampir di seluruh belahan dunia, seluruh dunia, dengan penganut umat muslim. Kegiatan ini merupakan kegiatan bukti kita, bukti umat muslim bahwa umat muslim cinta kepada
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kecintaan ini, ya, dengan rasa cinta kita kepada Nabi kita, ini bisa kita jadikan Nabi Muhammad SAW menjadi tauladan kita, menjadi panutan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ditentukan, disesuaikan dengan keadaan pada masa dan zaman ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan program-program dari pemerintah Kota Bekasi. Yang pertama adalah program tentang PBB, pajak bumi dan bangunan. Kalau boleh tahu, bapak-bapak, ibu-ibu aja. Nanti kalau bapak-bapak, nanti kan ibu-ibu minta uangnya ke bapak-bapak ya. Kalau boleh tahu, boleh nggak angkat tangan siapa yang sudah membayar pajak PBB-nya, ibu-ibunya? 1, 2, 3, bisa dikit baik. 4, 5, 6 orang ini dari banyaknya. Hah? Boleh angkat tangan? Pada malu? Apa pada malu? Enggak. Oh banyak. Ternyata di belakang banyak ya. Saya ucapkan terima kasih ya, yang sebesar-besarnya bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang telah membayar PBB tepat pada waktunya. Yang belum membayar PBB juga tetap saya himbau ya, agar segera membayar PBB-nya di tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah Kota Bekasi. Terima kasih Pak RW, Pak RT, Pak Ustadz, tokoh masyarakat dan semuanya. Sekali lagi terima kasih. Tanpa dukungan bapak-bapak, ibu-ibu, saya pribadi dan secara kedinasan Sumpono Brahma, Camat Bekasi Utara tidak bisa menjalankan tugas saya sebagai kepala wilayah di Kecamatan Bekasi Barat. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa husni ma'unatihi tanmul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد Kiai Haikal, pikir Haikal masih di Sumarekon. Di tengah aja masih di Sumarekon aja. Macet kali. Kampung Nangka. Ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, malam hari ini malam tanggal 12 ya, bulan Rabiul tahun 1444 Hijriah, di Kabel Mas ini diadakan peringatan Maulid. Betul Bu? Maulid apa maulud Bu? Maulid. Kalau dibilang maulud boleh kagak? Agak boleh. Kata siapa? Boleh aja dibilang maulid, boleh aja dibilang ada maulid, ada maulud. Kalau maulud isim maf'ul, kalau maulid isim makan, isim zaman. Kalau ibu belajar sorok, belajar nggak sorok? Belajar di mana? Agak. Ini kalau kejauhan jadi susah komunikasi ini. Jauhan. Ya, alhamdulillah hari ini kagak hujan. Alhamdulillah. Tadi kita mikir di maulidnya di mana? Di lapangan. Lapangan mana? Sampir RW. Lah hujan begini. Tapi Allah alhamdulillah ya, berkat doanya Pak RW. Kan kalau doanya RW baru malah mustajab kan. Ya, alhamdulillah malam ini kagak hujan, mudah-mudahan ntar malam. Amin. Allah,
masih diberikan nikmatul iman wal islam was sihah wal afiyah was salamah wa tulil umri. Alhamdulillah. Banyak orang yang pengen datang ke maulid tapi karena fisiknya kagak sehat nggak bisa datang. Betul nggak? Betul nggak? Insya Allah ibu-ibu yang hadir, bapak-bapak yang hadir di tempat ini, dengan sebab kita kumpul di sini, dengan silaturahim kita di sini, Allah berikan keberkahan rezeki kepada kita. Allah panjangin umur kita. Allah sehatkan jasmani rohani kita. Allah jadikan kita orang-orang yang baik. Amin ya Rabbal. Kedua, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau dan kita diakui oleh beliau sebagai umatnya. Karena banyak di zaman sekarang ini orang ngaku saya umat Muhammad, saya umat Rasulullah, saya umat Nabi, padahal Nabi nanti belum tentu ngaku kepada kita. Kok nggak jawab? Nggak kedengeran? Amin. Karena banyak orang yang sekarang ngaku saya umat Muhammad, saya umat Nabi, saya umat Rasul, tapi Nabi. Makanya di bulan Maulid ini kita banyakin baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Imam Ghazali ngajarin kita setiap hari Selasa kita baca sholawat 1000 kali. La alihi wa sahbihi wasallim. Itu kalau hari Selasa. Imam Ghazali ngajarin kita kalau hari Rabu kita baca apa? Wa bihamdih subhanallahil azimi. Hari Kamis, hari Jumat. Hari Jumat Imam Ghazali ngajarin kita disuruh baca ya Allah, ya Allah. Ikutin bareng-bareng. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hari Jumat baca ya Allah berapa? 1000. Bocah apa bocah tuh? Hari apa toh? Hari Jumat, ya. Hari Sabtu? Hari Sabtu? Hari Sabtu kita disuruh baca juga 1000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ayo bareng-bareng. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hari apa itu? Hari Minggu? Hari Ahad? Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya 1000 kali. Hari Senin? Hari Senin? La haula wala quwata aliyil azim, la haula wala quwata. Insyaallah hidup kita barokah. Betul? Bu, apa perbedaan berkat sama barokah? Apa bedanya? Ayo, ada yang bisa jawab? Apa bedanya berkah sama barokah? Kecamat? Kecamat tawa aja nih. Kalau berkah itu ziyadatun bil khair, nambah baik, nambah tua, nambah taat kepada Allah. Amin. Nambah tua, nambah tawadu kepada Allah. Amin. Tambah tua, tambah tawadu kepada manusia. Amin. Tambah tua, tambah rajin ibadah. Amin. Itu namanya punya umur makin tua, makin barokah. Amin. Amin. Tapi kalau berkat apa? Berkat. Berkat itu yang gembrek-gembrek diangkat. Yang gembrek-gembrek? Iya. Daripada kagak dimakan, mendingan dibawa pulang. Itu namanya apa? Berkat. Hadirin sekalian yang saya muliakan, Maulid Nabi ini
pas malam ya di mana dilahirkannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Terus. Tanggal 12 bisa lepek. Tahu dari tadi mesti marekon mulu. Jadi goro-goroin lah. Dari tadi mesti marekon mulu. Tapi ada yang nyebut ada? Ada. Nabi Muhammad dilahirkan hari Senin tanggal 12 Rabiul. Tahunnya tahun apa namanya? Anak-anak tahu tahun. Kenapa disebut tahun gajah? Karena Raja Abraha menyerang Ka'bah. Sebetulnya Abraha itu bukan raja, Bu. Cuman kaki tangan Raja Najasyi. Raja Najasyi itu dari mana? Dari Romawi. Dia menguasai sampai ke Yaman. Tahu Yaman? Tahu Yaman? Mau dapat hidayat loh. Mana ah? Ini beda. Raja Najasyi bangun gereja di Yaman begitu besarnya, begitu luasnya, begitu indahnya. Tujuannya untuk menyaingi Ka'bah. Tujuannya untuk menyaingi, karena Ka'bah itu setiap saat selalu diisi oleh orang-orang. Meskipun pada saat itu Nabi Muhammad baru dilahirkan dan belum dilahirkan Nabi Muhammad, Ka'bah sudah banyak yang mengunjungi, Pak. Hanya Raja Najasyi bangun gereja di Yaman dengan sangat indah, luas. Akhirnya orang-orang Yaman bukan menggunakan gereja itu untuk ibadah. Justru gereja itu dijadikan WC, pada buang air di situ. Pada ngapain? Pada buang air. Raja Najasyi marah. Raja Najasyi begitu marah merentahkan kaki tangannya yang namanya Abraha. Apa namanya? Abraha. Akhirnya apa? Raja Abraha itu ditipukin dengan burung ababil dari minkornya, dari pacuknya, yang diambil itu batu dari neraka Tigil. Neraka apa, Bu? Neraka mati itu Raja Abraha beserta pasukannya. Pas penyerangan Raja Abraha yang berkendaraan gajah, dilahirkannya Nabi kita Muhammad. Makanya kalau di tahun itu belum ada kalender-kalenderan, yang ada kalender Romawi, yang ada kalender Masehi. Kalau kalender Islam belum ada. Makanya kelahiran Nabi ditandai dengan penyerangan Raja Abraha dengan berkendaraan Ka'bah ingin menghancurkan Ka'bah. Makanya Rasulullah ya dilahirkan di tahun gajah. Tahun apa namanya? Gajah. Jadi dilahirkannya Nabi pas ya pasukan Raja Abraha berkendaraan gajah menghancurkan Ka'bah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Nabi dan Rasul. Betul, Bu? Ibu kenal yang namanya Pendeta Saifuddin? Kenal? Kenal? Yang suka ada di YouTube itu Saifuddin. Yang dulunya orang Islam dari NTB masuk Kristen jadi pendeta. Itu kalau manggil Nabi Muhammad bukan Nabi, dia manggilnya Muhammad. Songong itu bocah. Nabi dipanggil siapa? Itu umatnya Muhammad. Gitu. Akhirnya orang manggil dia bukan Saifuddin sekarang, si Udin. Dibalas sama orang, manggil siapa? Udin. Karena manggil Nabi Muhammad tuh. Nama Nabi Muhammad. Nabi punya nama ada berapa, Pak? Kalau Pak Turmuji punya nama berapa? Cuma satu. Pak Turmuji RT 09, gitu ya? Nabi Muhammad punya nama 104. Berapa namanya? 100? Allah punya nama berapa? 90? Gue nanya Bapak, lu yang jawab. Bapak lu yang jawab. Bocah udah hafal, alhamdulillah punya anak begini nih. Ya, alhamdulillah.
Besok pesantren ini Pak nih, jauh nih, di Yaman. Iya. Di mana tahu? Oh, pesantren di Yaman. Enggak. Yaman di mana Yaman? Ambon, Seroja. Bu, anaknya tanya di Yaman di mana? Di Seroja. Yaman di sono, di Timur Tengah, tahu Timur Tengah? Timur dan tengah-tengahnya. Itu namanya apa? Yaman. Dah, saya sampai sini aja. Karena nanti ada kori kita yang mau baca Quran. Kalau Quran dibaca, dengerin. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan kalam ilahi. Namun sebelumnya, saya mohon kepada jamaah yang ada duduk di sana untuk bergabung semua di bagian depan, biar semuanya kumpul. Kepada Bapak mantan RT Nopi untuk semua bergabung. Semuanya yang berada duduk di situ. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما.
وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara yang puncak, yakni tausiah agama, ceramah agama yang akan disampaikan oleh dai kondang kita, yakni Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Yai Haji Muhammad Fikri Haikal MZ, putra mendiang almarhum Abak Al-Makbullah Bapak Yai Haji Zainuddin MZ. Kepadanya disilakan. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, panitia PHBI Kampung Kapel Mas, teman-teman pengurus Nahdlatul Ulama, ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Waktu Nabi naik mimbar pengen khutbah, di anak tangga pertama sampai anak tangga ketiga Nabi ngucap amin sampai 3 kali. Ya, makasih. 2 botol 1 kaleng. Minumnya bagaimana ini? Ini kenyang kagak, embek perut saya ya. Soalnya udah lunas apa belum ini nih?
Di anak tangga pertama sampai ketiga Nabi ngucap amin sampai 3 kali. Selesai khutbah Nabi ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, tadi kami dengar Tuhan ngucap amin sampai 3 kali. Apa maksudnya ya Rasul?" Nabi bilang, "Saudara-saudara, waktu saya mau khutbah, malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril ngomong, Muhammad, saya akan berdoa 3 permintaan kepada Allah. Kamu aminkan doa saya." Logika. Kalau malaikat Jibril yang berdoa, Nabi yang ngaminin, doanya tembus aras. Bu, udah tahu doa malaikat Jibril? Saya kasih tahu, tapi jangan ngomong siapa-siapa. Pertama, doa malaikat Jibril yang diaminkan baginda Nabi. Celakalah manusia yang dalam waktu 1 tahun dia tidak pernah muhasabah, ingat-ingat, menyesali segala macam kesalahan dan dosa yang dia perbuat, lalu tidak memohon ampun kepada Allah. Celaka orang yang kayak begini. Nabi ngucap amin. Semua kita pasti pernah berbuat salah dan dosa. Betul apa enggak? Orang kabel mas, ada enggak yang kagak pernah bikin dosa nih? Kita semua pasti pernah berbuat salah dan dosa. Benar apa enggak? Karena itu jangan ngerasa benar sendiri. Jangan sok suci. Apalagi sampai nyalah-nyalahin orang. Kita ini makhluk yang berlumuran dengan salah dan dosa. Cuma Nabi kita saja Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbebas dari kesalahan dan dosa. Semua kita yang hadir malam ini pasti belepotan. Kamu berbuat salah, ikuti kesalahan itu dengan istighfar dan segera mohon ampun kepada Allah. Artinya bertobat, menyesali kesalahan dan dosa, lalu tidak mengulanginya di masa-masa yang akan datang. Bu, punya salah sama suami, akuin, minta maaf kepada suami. Allah akan membukakan pintu tobat kita. Bu, tuh lempengan punya salah sama laki suruh minta maaf, belaga budak loh. Berikan tuntunan, ikuti kesalahan itu dengan istighfar dan segera melakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, saya katakan sekali lagi, semua kita pasti berlumuran salah dan dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak. Kesalahan dan dosa kita kepada Allah, segera bertobat kepada Allah langsung. Tapi kesalahan dan dosa kita kepada sesama manusia, maka Allah belum mau membukakan pintu tobat sebelum kita minta ridho kepada orang yang kita zolimi. Ikuti perbuatan salah itu dengan istighfar dan memperbanyak amal ibadah. Selain bertobat, ikuti dengan ibadah. Jelas? Jelas? Mudah-mudahan yang hadir malam ini dicatat sebagai sebuah ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Bukan cuma itu, selesai kita pengajian dari lapangan, kembali kita ke rumah masing-masing. Sepanjang perjalanan ke rumah kita, Allah gugurkan salah dan dosa-dosa kita. Ibadah ini. Hadir kita memperingati Maulid malam ini, mudah-mudahan dicatat sebagai sebuah ibadah, peluntur, pelebur dari segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Makanya iblis laknatullah alaih itu paling gak seneng sama orang yang rajin ibadah, melebur salah dan dosa yang ada pada diri kita. Iblis paling gak seneng sama orang yang rajin ibadah. Zona iblis.
Di sini, di pengajian, kata iblis, ngapain lo ikut ngaji di lapangan? Kita lagi rame no. Saudara, lawan bisikan iblis. Kenapa? Ingin dapat nilai pahala ibadah. Aja ngomong, ustadznya jangan didengerin. Iblis, iblis. Saudara, lawan lagi godaan iblis. Pengen dapat ibadah kok, pengen salah dan dosanya dirontokkan kok. Gak, saya mau datang ke pengajian cinta kepada Nabi, memperingati maulid. Saya mau diem dengerin pidato ustadznya. Iblis kagak bakalan nyerah. Digodain lagi hati kita, kata iblis, ya udah, lu di pengajian kagak usah ngobrol dah, lu diem aja, diem, duduk nyender tiang, cuma pules. Bapak Ibu saudara-saudara, istighfar lalu mengikuti perbuatan itu dengan ibadah. Begini, tadi saya katakan manusia yang maksum, terbebas dari salah dan dosa adalah junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi walaupun dosa dan kesalahannya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah, tapi ibadahnya makin luar biasa. Malam ini kalau kita cinta kepada baginda Nabi, maka optimalkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi dosanya sudah mendapat jaminan ampun, ibadahnya makin luar biasa. Satu malam Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menceritakan satu malam, kata Sayyidah Aisyah, selesai saya sholat isya, saya siap-siap mau tidur. Tengah malam saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya pun tidur lagi. Sepertiga malam yang akhir saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Ya Allah, dosa sudah mendapat jaminan ampun, tapi istrinya tengah malam bangun, lihat suaminya masih sholat. Sepertiga malam yang akhir bangun, lihat suaminya masih sholat juga. Tuh, istri Nabi mah kalau tidur sebentar-sebentar mendusin. Istri orang kabel mas keblok. Masih sholat juga. Saya tungguin. Selesai sholat saya paranin, saya tanya, Bang, ada apa yang? Oh, dengerin nih, Nabi kalau sama istrinya tipe suami romantis. Nih sejarah kita baca, Nabi kalau manggil istrinya kalimatnya mesra, ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Bahasa anak sekarangnya, ada apa beb? Nih kita suami-suami nih kudu contoh kehidupan baginda Nabi. Maaf, kadang-kadang kan kita nggak begitu. Abong-abong. Ah, abong-abong orang Bekasi tahu abong-abong? Apaan tuh abong-abong? Mentang-mentang jadi laki bini udah belasan tahun, manggil bini kebangetan jujur tapi nyakitin. Udah tahu istrinya hitam, kalau manggil buluk sini loh, jujur tapi nyakitin. Ada apa yang? Kata Sayyidah Aisyah, Bang, tong, diem dulu bentar, diem dulu ya. Ribet kalau pidato ada saingan, ribet. Abang kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah.
Terus ya kalau sholat jangan gitu-gitu banget, ngapa sih bang? Nah, dengar setengah protes dari istrinya, apa jawab baginda Nabi? Hei Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan sakuro. Kamu pikir saya nggak senang oleh Allah saya mendapat gelar abdan sakuro, hamba yang pandai bersyukur. Makin diampuni dosa saya, makin saya bersyukur kepada Allah. Makin diampuni dosa saya, ibadah saya kepada Allah makin saya tingkatkan. Nah, yang perlu kita pahami saudara, ibadah yang kita lakukan kembalinya buat diri kita masing-masing. Amalan jelek yang kita kerjakan itu juga kembalinya buat diri kita sendiri. Sebokasi orang gak ada yang sholat, Allah gak bakalan pensiun jadi Tuhan. Sejawa Barat orang gak ada yang sedekah, Allah gak bakalan bangkrut jadi Tuhan. Ibadah yang kita kerjakan kembali manfaatnya buat kita. Kejelekan, keburukan yang kita lakukan kembali akan buat diri kita sendiri. Saudara, kalau kita melanggar, tidak melakukan sholat, tidak melakukan puasa, kita bukan menzolimi Allah. Kalau kita tidak mau beribadah, kita bukan menzolimi Allah, tapi sesungguhnya kita menzolimi diri kita sendiri. Saudara berbuat baik kepada orang, zohirnya orang itu menerima kebaikan saudara, tapi hakikatnya saudara akan menerima kebaikan yang saudara lakukan. Begitupun sebaliknya, kalau saudara mengerjakan kejahatan, kelihatannya memang orang itu dapat kejahatan yang Anda berikan, tapi sesungguhnya kejahatan yang kita lakukan akan kembali menimpa buat diri kita sendiri. Jelaslah baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dosanya sudah mendapat jaminan ampun, sehari semalam istighfarnya nggak kurang 100 kali. Ibadahnya makin luar biasa. Cinta kepada baginda Nabi, dawamkan istighfar. Cinta kepada baginda Nabi, mulailah melaksanakan berbagai macam ibadah sesuai dengan kemampuan kita. Bu, dalam Islam berbuat baik yang niatnya hanya mencari keridhaan Allah itu diganjar ibadah. Karena itu dalam berbuat baik yang nilainya ibadah, nggak usah pilih kasih, nggak usah pandang bulu. Kadang-kadang kita ini kalau mau berbuat baik sama orang sering lihat-lihat, pilih kasih. Ngapain gua bantu lu orang mana-mana? Ada yang kayak begitu tuh. Yang mana orangnya? Mau berbuat baik, pilih-pilih. Padahal apa saja perbuatan baik yang dilakukan seorang muslim dilandasi niat mencari keridhaan Allah, dicatat sebagai sebuah ibadah. Siapa contoh kita dalam segala macam sendi kehidupan? Tidak lain contohnya baginda Nabi besar Muhammad. Nabi berbuat baik gak pilih-pilih. Di pojok kota Madinah ada orang tua buta, agamanya Yahudi. Tiap hari Nabi datang nyuapin makanan. Kita lihat deh. Ini orang asli Madinah. Nabi orang asli Mekah. Ini orang agamanya Yahudi kelotokan. Nabi pemimpinnya orang-orang beriman. Tiap hari Nabi datang nyuapin makanan. Lagi enak-enaknya disuapin makanan sama kanjeng Nabi, nih Yahudi denger di depannya ada orang lewat. Mas, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang bohong. Padahal yang lagi nyuapin dia
junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merah kuping Nabi? Kagak. Marah muka Nabi? Enggak. Nabi terus nyuapin dengan penuh kelembutan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Besok Nabi datang lagi, nyuapin makanan. Sedang enak-enaknya disuapin, ini Yahudi dengar di depannya ada orang lewat, berdiri, pidato lagi. Mas, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang sihir. Nabi terus nyuapin dengan penuh kelembutan, cinta dan kasih sayang. Saya tanya nih orang kabel mas, masih mau nyuapin kalau yang kita suapin caci maki kita? Hah? Suapin aja terus, tapi makanannya campurin racun dikit. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Saya kembali, tiap kita punya salah dan dosa. Agama memberikan tuntunan, ikuti dengan istighfar, lakukan penyesalan, mohon ampun kepada Allah, lalu iringi dengan berbagai macam ibadah. Nabi kita dosanya sudah mendapat jaminan ampun, ibadahnya makin luar. Iya, gue cuma ngeliatin jam doang lah. Yang gue liatin jam-jam gua. Pidato di kabel mas sampai jam berapa ini? Jam 1. Lo ikut patungan goceng aja nawar. Yang kedua, doa yang dipanjatkan malaikat Jibril diamini oleh baginda Nabi. Celakalah orang yang ketika namamu Muhammad disebut, dia tidak mau baca sholawat kepada dirimu. Nabi ngucap amin. Kita semua pasti ngaku cinta kepada baginda Nabi. Betul apa enggak? Oleh karena itu kecintaan kita harus kita buktikan. Di antaranya apa? Ketika nama beliau disebut oleh orang lain, kita bacakan sholawat kepada diri beliau. Manfaatnya di antaranya di akhirat nanti kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini utang jasa. Alam semesta tercipta karena Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan satu riwayat menceritakan ketika Nabi Adam tinggal di sorga, fasilitas komplit, apaan aja serba ada. Tapi karena Nabi Adam tinggal di sorga sendirian, iseng. Walaupun fasilitas serba komplit, apaan aja ada, tapi tinggal di sorga sendirian, iseng. Sama juga begini nih. Saudara tinggal di kota Bekasi. Mall Bekasi punya saudara. Kawasan industri M2000 2100 punya saudara. GOR punya saudara. Flyover Sumarekon punya saudara. Apaan aja yang di Bekasi punya saudara. Alami seperti itu. Fasilitas serba komplit, apaan aja ada, tapi karena sendirian, iseng Nabi Adam bolak-balik moncak mancing. Moncak mancing ngerti orang sini moncak mancing. Lontang lantung. Allah Maha tahu hambanya. Kata Allah, Adam, enggak enak tinggal di sorga? Enak ya Allah. Enggak komplit? Komplit ya Allah, apaan aja ada. Terus kenapa kamu lontang lantung? Lama-lama dirian kagak enak juga ya Allah. Baik, aku ciptakan Siti Hawa, diambil dari tulang rusuk sebelah kanan Nabi Adam. Terciptalah manusia berlawanan jenis dengan Nabi Adam. Bentuknya, jenisnya perempuan, namanya Siti Hawa.
Begitu Siti Hawa tercipta, Nabi Adam mau main roboh aja. Nah, ini orang laki nih kagak boleh ngeliat jidat licin. Hei. Nabi Adam begitu Siti Hawa tercipta mau main pegang aja. Kata Allah, Adam, tahan dulu, jangan main pegang sembarangan. Kalau kamu mau megang Siti Hawa, bayar maharnya. Kalau kamu mau Siti Hawa halal, bayar maharnya. Kata Nabi Adam, ya Allah, dengan apa saya membayar mahar Siti Hawa? Kata Allah, antusolliya ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baca solawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusianya belum dibikin. Nabi Adam pernikahan dengan Ibu Hawa, maharnya membaca solawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, tidak ada pemimpin pun di dunia ini yang cintanya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat kecuali Nabi kita Muhammad. Apa buktinya? Maaflah, pemimpin-pemimpin sekarang nih kalau cinta sama rakyat kan pada saat-saat tertentu doang, baru cinta sama rakyat. Mau pilkada baru ngaku cinta sama rakyat. Ada maunya doang. Nabi enggak, dari dunia sampai akhirat Nabi cinta kita. Apa buktinya? Ayo kita bandingkan dengan kondisi sekarang. Pertama, bukti cinta Nabi kepada kita umat dan rakyat nih. Untuk ukuran hidup orang kabel mas. Di kampung namanya keren banget, kabel mas. Kabelnya mas. Tingkatannya kapling belakang masjid. Betul ya? Untuk ukuran hidup orang kabel mas, Nabi itu hidupnya sederhana. Rumahnya kecil, tidurnya di atas pelepah daun korma, kadang-kadang sampai berbekas di pipinya. Ya Allah, Sayyidul Mursalin, Khotamun Nabiyyin, penghulu para nabi dan rasul. Rumah kecil, tidur geletak beralaskan daun korma, bebekas di pipinya yang mulia. Dalam kondisi yang sederhana, sarapan paginya itu seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang 1-2 butir korma. Dalam kondisi yang sederhana, Allah pernah menawarkan, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, apa saja yang kamu minta aku penuhi, asal bisa membuat hati kamu senang. Mau apa Muhammad? Allah nawarin. Apa saja yang kamu minta aku penuhi. Ngomong aja Muhammad, mau apa? Ngomong. Mau harta yang banyak? Ngomong. Mau jabatan yang tinggi? Ngomong. Mau pangkat yang luas? Ya lo terusin nanti. Mau apa Muhammad? Aku berikan asal bisa membuat hati kamu senang. Dapat tawaran begini dari Allah. Apa jawab junjungan baginda Nabi kita? Izan ya Rabb, la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, apa artinya harta yang banyak, jabatan tinggi, pangkat yang luas? Itu tidak mampu menyenangkan hati saya selama masih ada satu saja umat saya yang ketinggalan di neraka. Walhasil, Nabi lebih mementingkan hidup sederhana, mementingkan umat dan rakyat daripada hidup mewah bergelimang harta, pangkat, dan jabatan. Sekarang ada nggak pemimpin yang kayak begini? Yang kedua, nih bukti kecintaan baginda Nabi kepada kita. Sebelum ruh keluar dari jasad, 3 kalimat yang sempat didengar oleh putri tercinta beliau, Sayyidah Fatimah. Sebelum ruh keluar dari jasad,
Sebelum ruh berpisah dengan badan, 3 kalimat yang keluar dari bibir mulia baginda Nabi. As-sholat, as-sholat, sholat, dirikan sholat. Ngaku cinta sama Nabi, sholat, dirikan. Siapa orang yang mengerjakan sholat, dia sedang mendirikan agamanya. Siapa orang yang meninggalkan sholat, sesungguhnya dia sedang menghancurkan agamanya. As-sholat, as-sholat. Ciri pengikut baginda Nabi diantaranya rukaan sujada, mendirikan sholat. Maka pantas sebelum ruh keluar, pesan Nabi, as-sholat, as-sholat. Oi, mau kemana, oi? Oi, mau kemana? Oi, mau pulang bareng? Oi. Biarin yang bangun gue teriakin. As-sholat, as-sholat. Yang kedua, an-nisa, ittaqun nisa, wanita, lindungi, muliakan, hormati kaum wanita. Yang ketiga, ummati, ummati. Ayo kita lihat, saudara, sebagai seorang suami, di penghujung hayat, Nabi nggak manggilin istri tercintanya. Sebagai seorang bapak, di akhir hayat, Nabi nggak manggilin anak semata wayangnya Sayyidah Fatimah. Sebagai seorang kakek, di penghujung hayat, Nabi nggak manggilin cucu tercintanya Sayyidina Hasan dan Husain. Tapi di akhir hayat, sebelum ruh keluar dari jasad, kalimat yang terucap dari bibir mulia baginda Nabi, ummati, ummati. Kita semua umat baginda Nabi besar Muhammad ngaku cinta kepada baginda Nabi. Ketika nama beliau disebut, perbanyaklah baca sholawat, kerjakan ibadah sesuai dengan kadar dan kemampuan kita. Ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Maka orang yang seperti itu, insya Allah nanti di akhirat, ketika orang lain tidak bisa memberikan syafaat, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan memberikan syafaat kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal. 2. Yang ketiga, yang terakhir, doa malaikat Jibril yang diaminkan baginda Nabi. Amin. Saudara, setiap kita anak dari ibu dan bapak kita, betul? Perjuangan orang tua kita, pengorbanan orang tua kita, jerih payah orang tua kita tidak akan bisa kita balas budinya. Andai kata alam dan seisinya kita berikan kepada ibu dan bapak kita, itu semua tidak bisa membalas jasa kedua orang tua kita. Renungkanlah, bapak kita letih, lelah, payah, hujan kehujanan, panas kepanasan, menahan sengatan terik matahari, menahan rasa dinginnya angin di waktu malam. Jerih payah pengorbanannya hanya untuk kita anak-anaknya mengais rejeki. Bapak kita lebih sering menahan rasa lapar, makanan dia bawa pulang hanya untuk mengenyangkan mulut kita anak-anaknya. Begitupun ibu kita, jasa, perjuangan dan pengorbanannya luar biasa. Maka pantas kalau malaikat Jibril mendoakan, celakalah orang yang tidak berbakti kepada ibu dan bapaknya. Saudara, buat kita yang orang tuanya masih ada, teruslah berbakti kepada keduanya. Tapi buat kita yang orang tuanya sudah tidak ada, bukan berarti menutup cara bakti kita kepada orang tua yang sudah tiada. Masih banyak cara, diantaranya mengirimkan doa kepada mereka yang sudah tiada dan mengirimkan pahala amal ibadah, khususnya ibadah sedekah. Amalan ibadah sedekah khususnya
yang kita kirimkan, kita niatkan tidak mengurangi pahala kita, itu semua saya yakin seyakin-yakinnya akan sampai kalau kita kirimkan kepada orang-orang tua tercinta kita yang sudah tiada. Karena itu saya titip pesan, kebangetan. Kebangetan, ngerti kebangetan? Terlalu. Jadi anak nggak pernah doain orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Orang tuanya yang sudah meninggal dunia dapat kiriman cuma tiap Jumat sekali. Ketika khotib di mimbar, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kebangetan anak yang gak pernah ngirimin pahala doa kepada orang tuanya. Khotib cuma seminggu sekali tiap hari Jumat aja. Tong, diam sebentar, ini udah akhir ya, saya diam dulu sebentar. Kalau mau ngobrol di belakang saja. Sampai mana tuh gue ngomongnya lagi deh. Terlalu. Tiap anak yang orang tuanya sudah meninggal nggak pernah ngirimin doa, nggak pernah mengirimkan pahala, hanya mengutin khotbah Jumat saja. Ketika khotib menyampaikan doa universal. Terlalu. Jasa dan perjuangan serta pengorbanan orang tua kita luar biasa. Mereka sudah tiada, kirimkan doa, kirimkan pahala, khususnya pahala sedekah. Saudara yang ingin bersedekah, silakanlah. Kapanpun saudara sedekah, silakan. Tapi saya titip, niatkan pahala sedekah itu buat orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Sampai saudara, tanpa mengurangi pahala kita. Siapa tahu dengan sedekah yang kita kirimkan pahalanya buat almarhum dan almarhumah, Allah bukakan wasilah, Allah bukakan pintu rahmah. Orang-orang tua kita mendapat nikmat kubur. Saya tutup dengan satu riwayat. Dulu ini dinukil dalam kitab As'adur Rafiq. Dulu panitianya minta tolong anak-anak kita di tengah-tengah nih biar pada gagak ngoceh. Ada panitia. Sebentar sayang ya, 5 menit. Ini kisah nyata. Saya nukil dari kitab As'adur Rafiq, sarah dari kitab Sulamut Taufik. Dulu ada seorang ibu ditinggal mati anak gadisnya. Karena punya anak gadis cuma semata wayang, nih ibu tiap hari kepikiran, pantas punya anak gadis cuma atu-atunya. Meninggal tiap hari nih ibu kepikiran, makan kagak enak, tidur nggak nyenyak, meninggal dunia. Satu hari nih ibu konsultasi, datang ke rumah Imam Hasan Al-Basri. Tuan Syekh, saya punya anak gadis semata wayang, beberapa hari yang lalu meninggal dunia. Saya kangen, saya rindu pengen ketemu Tuan Syekh. Tolong berikan saya amalan. Apa yang mesti saya kerjakan supaya saya bisa ketemu sama anak gadis semata wayang saya. Kata Imam Hasan Al-Basri, ibu ntar malam selesai sholat isya, sholat sunnah 4 rakaat. Lalu ikuti membaca sholawat sampai ibu tertidur. Dikerjakan amalan ini nih. Ibu itu baca sholawat sampai dia tidur. Dalam tidur si ibu mimpi ketemu sama anak gadisnya yang udah meninggal dunia. Hati yang rindu pengen ketemu terjawab sudah. Ibu itu ngimpi ngelihat anak gadis semata wayangnya.
tapi untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Dalam mimpi si ibu itu melihat anak gadisnya sedang disiksa di dalam kubur. Hati orang tua mana yang sanggup melihat anaknya tersiksa? Sontak ibu ini bangun, istighfar, astagfirullah. Besok pagi-pagi itu ibu datang ke rumah Hasan Al-Basri. Tuan saya, semalam amalan Tuan saya kerjain. Alhamdulillah saya ngimpi ketemu sama anak gadis mata wayang saya. Cuma dalam ngimpi saya, anak gadis saya sedang disiksa di alam kubur. Tuan saya, berikan saya amalan. Kiranya amalan tersebut mampu meringankan azab kubur anak gadis semata wayang saya. Kata Hasan Al-Basri, ibu sedekah dah sesuai dengan kemampuan. Punya tenaga, sedekahin tenaga. Punya ilmu, sedekahin ilmu. Punya makanan, sedekahin makanan. Punya uang, sedekahkan uang sesuai batas kemampuan. Niatkan pahala sedekah itu buat anak gadis ibu yang sudah meninggal dunia. Pulang nih ibu, hari berganti, datang minggu, minggu berlalu berganti dengan bulan. Ibu ini nggak datang-datang lagi laporan ke Imam Hasan Al-Basri. Satu malam Imam Hasan Al-Basri tertidur. Dalam tidurnya beliau bermimpi ngelihat anak gadis cantik, semuk, demplon, bohai, apaan lagi dah tuh? Imam Hasan Al-Basri mimpi ngeliat anak gadis cantik jelita berdiri di depan bangunan megah dan mewah, memakai mahkota berlapiskan emas, bertahtakan intan, berlian dan mutiara. Kagum luar biasa Imam Hasan Al-Basri. Lagi kagum-kagumnya tuh perempuan maranin. Hasan Al-Basri gelagapan. Lah lempengan perempuan mah kagak ulama kagak kita bang. Diparanin perempuan cakep kan gelagapan, bener. Nah, kalau yang maranin nenek-nenek gampang ngaling. Itu perempuan datang menghampiri Imam Hasan Al-Basri. Tuan saya kenal nggak sama saya? Kata Hasan Al-Basri, enggak, saya nggak kenal sama kamu. Tuan saya, beberapa hari lalu datang seorang ibu minta amalan. Tuan saya nyuruh sedekah, pahala sedekah itu kirimkan buat anak gadisnya yang sudah meninggal dunia. Tuan saya, itu ibu saya, anak gadis semata wayangnya yang meninggal saya. Atas sedekah yang dilakukan ibu saya yang masih hidup di alam dunia, pahalanya dikhususkan buat saya. Itu jadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah. Saya terbebas dari azab kubur. Saudara, tiap kita walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia, masih terbuka peluang lebar untuk menjadi anak berbakti kepada mereka. Di antaranya kirimkan doa dan pahala-pahala ibadah, khususnya ibadah sedekah, tanpa mengurangi pahala kita. Insya Allah itu akan sampai dan mereka senang di alam sana. Mudah-mudahan menjadi wasilah mendapat kubur yang nikmat. Karena itu silakanlah Bapak Ibu saudara-saudara bersedekah. Silakan membantu sesama, membantu orang lain. Sifat baginda Nabi harus kita ikuti. Jangan pilih kasih. Tapi khusus saya titip pesan, niatkan itu buat keluarga kita, orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Apa yang kita rasakan malam ini, apa yang kita nikmati sekarang ini, semuanya tidak lain adalah wasilah dari kedua ibu dan bapak kita. Boleh jadi saudara dianggap hebat di lingkungan saudara. Kehebatan itu wasilah dari ibu dan bapak. Yang kita nikmati sekarang ini
tidak lain dan tidak bukan perjuangan dan pengorbanan orang-orang tua kita. Beliau sudah tiada, maka sebagai bentuk yang berbakti kepada kedua orang tua, teruskan mengirimkan doa dan pahala ibadah, khususnya sedekah. Saudara, saya bersyukur tadi dibisiki oleh teman-teman pengurus PHBI, Ustadz, kita ini di lingkungan Kabel Mas sedang membangun Masjid Al-Ikhwan, betul ya? Di Masjid Al-Ikhwan sedang mengalami pembangunan. Karena itu Ustadz, kami panitia mohon Ustadz untuk mengganti cek, nah, kasih tahu para jamaah lo 1 2 cek 1 2 apelnya jangan. Karena itu sampaikan kepada para jamaah, siapa tahu ada yang ingin andil dan bersedekah, kita sama-sama membangun. Karena itu panitia pembangunan sangat mengharapkan ikut partisipasi dari kita semua, jamaah dan khususnya masyarakat Kabel Mas. Kira-kira pembangunan Masjid Al-Ikhwan perlu dana berapa? Hah? Banyak. 500 juta. Sekitar 500 juta. Saya tanya, 500 juta gede apa kecil? Gede, kecil? Kecil. 500 juta kecil. Kenapa kecil? Kalau kita gotong bareng-bareng. Benar apa enggak? Nih yang hadir malam ini di lapangan ada 100 orang. Ada 200 orang. 250 orang ada. Masing-masing kita 2,5 juta beres Masjid Al-Ikhwan. Betul apa enggak? Apalagi saya tahu orang Kabel Mas mah kalau sedekah kagak mau kecil-kecil. 500 juta kecil. Kenapa? Kita pukul sama-sama. Kalau malam ini yang hadir 250 orang, masing-masing kita 2,5 juta, kelar udah. Cuma 500 juta kecil. Saya tanya nih, pembongkaran pembangunan Masjid Al-Ikhwan perlu 500 juta. Itu duit gede apa kecil? Gede apa kecil? Gede. 500 juta, mata lu soek dikit aja kecil. 500 juta gede, tapi kalau ditanggung sama lurah sendirian, bonyok lurah. 500 juta jadi kecil kalau kita sama-sama. Tapi 500 juta jadi besar kalau kita diem saja, nggak mau berpartisipasi. Padahal kita tahu inilah diantara salah satu yang membuktikan kita tetap berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah tiada. Dengan sedekah, pahala sedekahnya kirimkan kepada mereka. Saudara-saudara, ayo saya ajak ikut bersedekah. Ibu bapak mau bersedekah? Yang jawab 30 orang. Tapi niatkan pahala sedekahnya khusus buat orang-orang tua yang sudah meninggal. Ibu bapak mau bersedekah? Alhamdulillah 50 orang. Saudara mau bersedekah? Bawa uang. Berapa? 5.000. Masuk kebun binatang aja tiketnya 25.000. Itu lihat kunyuk.
Masa lihat Fikri 5.000 begini. Yang namanya sedekah tuh kan yang penting ikhlasnya. Betul apa enggak? Soal gedenya mah yang utama. Loh, buat apa sedekah kecil kagak ikhlas? Mendingan sedekah gede tapi ikhlas. Nah, ibu yang kagak bawa uang, pinjem dulu sama teman sebelahnya. Jangan dibiasain mau ngaji kagak bawa duit. Ke mall aja, ke pasar aja bawa duit 500.000. Kadang-kadang seringnya takut kurang. Betul apa enggak? Ini ngaji dibiasain lenggang kangkung. Yang kagak bawa duit pinjem dulu dah sama tetangga sebelahnya. Kalau ternyata emang pada kagak bawa duit, ntar panitia ngiter bawa kotak amal sampai depan ibu pura-pura aja masukin tangan ke dalamnya. Tapi jangan ngambil yang di dalam. Sudah, dimulai dari saya dulu sini. Mana dia? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Amirunnahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja safa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muktahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan sedekah yang kita infakkan ini dicatat sebagai sebuah ibadah dan dilipat gandakan. Amin ya Allah. Menjadi peluntur kesalahan dan dosa-dosa kita, menjadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah agar orang-orang tua kita yang sudah berkalang dengan tanah mereka semua mendapat nikmat kubur. Mari sama-sama di penghujung kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita yang hadir ini dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah, diberikan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dikaruniakan keturunan yang soleh dan solehah, dan terpenting seluruh kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Bitilkal niyah al-Fatihah. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan bersama kepada Bapak Yai Haji Muhammad Fikri Haikal MZ yang telah menyampaikan ceramah agamanya. Begitu banyak yang beliau sampaikan kepada kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua dapat kita dengar dan juga dapat kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pembacaan doa penutup, dan mari sama-sama kita aminkan bersama, yang mana doa ini akan dipimpin oleh guru kita Bapak Dr. Profesor Haji Abdul Manap MA. Ya Arhamar Rahim, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahim, wa kullu quwwatin
wa ya kasiyal idhama lahma wa munshiruha ba'dal maut wa munshiruha ba'dal maut wa munshiruha ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal maknunul mahzun ya qahhar minkan nawal wa minas du'al ya rahim ya rahim ya rahim. Allahumma barik lana wa barik lana fi kulli a'malina wa halli uqudal usri ya rabbal alamin. Allahumma rabbana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi